and welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today we're gonna talk about seom. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi teman-teman, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Okay, today we're gonna talk about seom. Nah, apa sih seom itu? Seom adalah similar expression of modal. Berarti kalau similar itu artinya dia itu mirip atau sekilas seperti modal. Nah, makanya teman-teman, mengapa di sini ada modal, ada seom? You can change the modal to be seom. Kalian bisa merubah modal ke seom. Nah, will seomnya adalah be going to. Artinya itu akan. Can modalnya adalah be able to. Artinya itu bisa. May modalnya adalah be allowed to, artinya boleh. Dan ada must. Must ini ada have to dan has to, disesuaikan dengan subjeknya saja, artinya harus. Nah, ada should. Should ini artinya should ini seomnya be supposed to, artinya adalah seharusnya. Oke, ini modal dan seom. Dan teman-teman, note yang harus di warning di sini adalah kita nggak bisa menggunakan dua modal. Jadi dua modal itu nggak bisa bersampingan. The example like, saya harus bisa, I must can. So kita nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi I must, nah can-nya kita ganti dengan bentuk seom. Jadi bisa satu modal satu seom. Satu modal sama satu seom itu bisa. Atau mau seom dua-duanya juga bisa teman-teman. Tapi kalau untuk dua modal kita nggak bisa. So just use these two. Nah, dua seom boleh, satu modal satu seom boleh. Tapi untuk yang dua modal dia nggak boleh. Contohnya misalkan di sini Miss tulis saya harus bisa. Nah, saya harus bisa. Misalkan teman-teman mau pakai yang modal dulu, boleh. Saya itu berarti I, harus itu must. Nah, bisanya kita nggak bisa menggunakan modal lagi teman-teman, tapi yang harus kita gunakan adalah seomnya. So, bisa itu berarti can. Can itu seomnya be able to. I must be able to. Be able to diisi dengan kata kerja pertama. Misalkan saya harus bisa melewati. Nah, berarti I must be able to pass. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, dua seom boleh. Misalkan teman-teman mau menggunakan dua seom ya. Nah, be yang di depan ini teman-teman, be ini disesuaikan dengan tenses. Jadi misalkan tenses pertama itu ada menggunakan MRS. Nah, kalian bisa menyesuaikan. Misalkan saya seharusnya bisa. Saya seharusnya bisa pergi ke sana. Nah, contohnya gimana? Saya itu I. Nah, teman-teman mau menggunakan seharusnya ini dengan seom juga, berarti I am supposed to. Nah, yang harus teman-teman perhatiin adalah I am supposed to. Nah, M ini dari mana, Miss? Nah, M-nya ini dia berasal dari I, karena subjeknya I, dia am. Dan kalimatnya juga menunjukkan tensesnya ini adalah present time, yaitu simple present. Nah, M-nya itu berasal dari be, teman-teman. Di sini, be-nya itu bisa disesuaikan dengan tensesnya, juga bisa disesuaikan dengan subjeknya. Misalkan subjeknya itu I, berarti am. Subjeknya itu she, he, it, berarti dia pakai is. You, they, we, berarti pakai are, gitu ya teman-teman. Jadi be-nya bisa disesuaikan. So, jadinya gimana? I am supposed to. Nah, sekarang bisa. Bisa itu tadi apa? Be able to. Nah, tinggal kita tambahin I'm supposed to be able
To be able to go there. Nah, so it's simple teman-teman. Ini nggak usah diambil pusing. Intinya, seom itu adalah similar expression of modal. Jadi, ketika kalian ingin mengartikan bisa atau harus atau boleh dalam bahasa Inggris, selain menggunakan modal, teman-teman juga bisa menggunakan seom. Nah, tapi teman-teman ada rules di sini. Untuk dua modal yang bertemu, dia nggak bisa pakai dua modal. Jadi misalkan kayak tadi contohnya, I must can go there. Saya harus bisa pergi ke sana. I must can go there itu nggak bisa. Harus ada yang dirubah menjadi seom salah satunya. I must can go there. Nah, fokus di must sama can teman-teman ya. Ketika must, oh dia udah modal nih. Terus ada modal lagi. Nah ini kan nggak boleh. So you can change to be seom teman-teman. Kalian bisa merubahnya menjadi seom. I must be able to go there. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini simple. Nah terus teman-teman mau pakai dua seom juga nggak masalah. Jadi kalau misalkan, Miss, emang seom itu bisa dipakai berapa aja? Ya sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan, contohnya misalkan gini, saya harus bisa akan pergi ke sana. Ini contoh, saya harus bisa akan pergi ke sana. Nah, berarti gimana tuh? Saya harus bisa akan pergi ke sana. I am harus mana? Oh, harus. Misalkan I berarti have ya. I have to be able to be going to go there. Nah, itu bukan suatu masalah teman-teman. Intinya dua seom atau lebih itu boleh. Nah, seom nggak bisa di depan, tiba-tiba ada modal. Kalau mau modalnya dulu di depan, baru seom. Gitu ya. So, ini yang dimaksud dengan similar expression of modal. So, I hope you will understand this well. Kalau masih ada yang belum dimengerti atau belum dipahami poin-poinnya, just ask in the kolom komentar below. So put your comment, put your question. Taruh aja pertanyaannya di sana. Nah, pokoknya contohnya seperti ini. I must be able to pass. Kalau kita tarik kedudukannya ya, masnya ini jadi modal. Be able-nya ini jadi seom. Modal, seom, oh boleh satu modal, satu seom. Tapi kalau terbalik nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau mau modalnya dulu, baru seom. Oke, nah sekarang yang kedua ada seom, terus seom lagi. Boleh, nggak jadi masalah. Nah kalau kayak gini, modal ketemu modal, so ini nggak boleh. Modal yang terakhirnya harus diganti ke seom. Oke teman-teman, ini dia materi kita hari ini. So, still with me Miss Jija and stay on Bahasaku Inggris. See you the next occasion. Bye-bye.